Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kepada Sivitas Akademika MTS Negeri 1 Bojonegoro, Bapak Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah, Kepala Tata Usaha dan staf, Bapak Ibu guru semua yang berbahagia. Dan tak lupa anak-anakku sekalian yang berada di rumah, berada di mana saja. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian tetap bisa menjalankan puasa, menjalankan ibadah-ibadah yang lain dengan baik, dengan tenang, dengan perasaan yang nyaman, walaupun kondisi dunia sekarang sedang dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Baiklah, kepada anak-anakku sekalian, khususnya siswa kelas 7 dan 8, dalam rangka pelaksanaan Pondok Ramadan kali ini kita nggak bisa bermuwajahah, tidak bisa face to face, tidak bisa berhadapan langsung seperti tahun-tahun kemarin, sehingga panitia mengadakan acara dengan cara seperti ini, live streaming atau apalah namanya. Yang jelas waktu kita juga sangat terbatas. Beda lagi kalau kita bisa bertemu langsung seperti biasanya, kita bisa bercengkrama, kita bersenda gurau sambil membahas materi-materi yang kita anggap perlu di dalam kehidupan. Dan pada saat ini seperti biasanya saya kebagian materi yang berkaitan dengan toharoh. Kenapa toharoh harus selalu kita bahas? Karena itu materi yang sangat-sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Intinya sebetulnya saya kira kalian semua sudah tahu lah, di pelajaran fikih juga sudah ada. Toharoh itu akan berkaitan langsung dengan masalah sholat, dan sholat adalah ibadah yang sangat-sangat penting, dan itu adalah awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, perbuatan yang akan dihisab pertama besok pada hari kiamat. Dan sholat akan menjadi sia-sia kalau toharohnya tidak diperhatikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang singkat ini kita sifatnya hanya review saja. Toharoh kalau dilihat dari pengertiannya nanti juga akan bertele-tele. Saya kira semuanya sudah tahu lah, toharoh intinya berhubungan dengan masalah bersuci. Jadi kalau kita sebagai mukmin yang baik, muslim yang baik, sudah balik, sudah harus selalu memperhatikan. Kalau kita menyuci pakaian, kita ngepel, kita ngorai piring dan sebagainya, yang ada di dalam benak kita tidak hanya bersih, tapi juga berpikir tentang suci. Karena kategori bersih dan suci itu berbeda. Beruntunglah kita sebagai muslim yang sejak kecil sudah diperkenalkan itu. Jadi kalau pengertiannya saya kira semuanya sudah tahu, toharoh sama, anggap saja lah itu urusan bersuci. Dan bersuci itu yang penting itu ada secara hukum fikih itu ada dua maknanya, itu bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Untuk membahas bersuci dari najis itu juga butuh waktu yang lama dan panjang. Karena apa? Kita butuh tahu najis itu ada berapa, kemudian alat yang digunakan untuk mensucikan najis itu juga ada berapa. Itu semuanya sudah harus dikuasai, tidak hanya sekedar leren buka buku, nggak bisa. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus menguasai betul. Mungkin tidak harus hafal letterlek seperti yang tertulis di tag buku, enggak, tapi harus paham betul. Secara garis besarnya najis ada berapa? Ada 3. Kita lihat jari saja ini sudah menunjukkan bentuk najis. Yang paling atas yang besar namanya mughalladhah. Kemudian yang sedang mutawasithah. Yang terakhir yang paling kecil mukhaffafah. Dari 3 jenis ini kalau dijabarkan akan muncul beberapa barang yang masuk kategori najis. Yang mughalladhah ada 1. Yang mukhaffafah ada 1, yang mutawasithah ini yang terbanyak. Itu cara mengingat yang paling mudah. Yang mughalladhah adalah air liur anjing.
Itu yang mughaladzah. Terus yang mukhafafah adalah air kencing bayi laki-laki yang baru mengkonsumsi ASI, berarti baru netek ibunya saja. Bagaimana dengan bayi perempuan? Tidak masuk kategori mukhafafah. Berarti air kencing bayi perempuan meskipun baru mengkonsumsi ASI tetap sudah masuk najisnya mutawasitoh. Lah dari 3 jenis ini semuanya cara membersihkannya atau mensucikannya berbeda-beda. Kita mulai dari yang teratas mughaladzah. Cara mensucinya ini paling berat. Harus disiram dengan air suci yang mensucikan 7 kali. Salah satu dari 7 basuhan itu harus dicampur dengan tanah atau debu. Tidak cukup hanya dengan deterjen atau dalam yang sekarang lagi musim dengan desinfektan atau dengan hand sanitizer, nggak bisa. Harus mengandung unsur tanah. Kemudian ini kalau mau dipraktekkan ya mestinya bisa, tapi waktunya harus live betulan, bukan live streaming tadi ya. Kemudian untuk yang tadi kan yang mudah kan mughaladzah sama mukhafafah. Oleh karena itu yang kita ingat-ingat saja paling mudah dan yang paling susah. Yang paling mudah yang mukhafafah itu hanya dengan dipercikkan air saja. Misalnya bayi itu kencing di pakaian ibunya, langsung aja diciprati banyu saja udah cukup. Asal airnya yang suci dan mensucikan. Kemudian yang mutawasitoh ini yang agak berpikir karena ada 2. Perhatian kita ada 2. Ada yang hukmiyah, ada yang ainiyah. Yang ainiyah itu berarti barangnya kelihatan, anggap saja ada teleknya. Berarti telek yang di lantai itu caranya bagaimana? Diambil dulu barang najisnya itu, baru disiram air. Kalau di pakaian berarti ya kalau kelihatan di pakaian ada najisnya diambil dulu baru disucikan dengan air, disiram air. Tapi kalau ainiyah barangnya sudah tidak ada tapi kita tahu bahwa itu najis, maka ya langsung disiram. Inilah problemnya yang sekarang mungkin perlu kita perhatikan. Jika kita mencuci di rumah dengan pakai mesin cuci, itu berpikirnya harus 2 kali. Kalau hanya sekedar dimasukkan terus dikasih air, diputer, selesai, itu bisa-bisa malah semua jadi najis. Maka harus berpikir supaya pas pembilasan terakhir itu bagaimana pakaian itu bisa digerojok, diguyur, dipancur dengan air. Kalau tidak, bisa-bisa pakaian itu bersih tapi najis. Itu yang berkaitan dengan najis. Sekarang singkat saja kita langsung yang berkaitan dengan hadas. Hadas itu ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu anggap saja yang membatalkan wudhu, maka bersucinya dengan cara berwudhu. Kalau tidak ada air atau karena sakit, bisa dengan tayamum. Dan hadas yang besar itu berarti disebabkan oleh karena inzal, karena keluarnya sperma, karena berhubungan suami istri, karena men, karena nifas, karena wiladah. Itu bersucinya kalau dengan air berarti seluruh badan harus kena. Ini yang sekarang menjadi problem biasanya. Ini berkaitan dengan ibu-ibu atau wanita. Kenapa? Biasanya kalau sudah kena kontrasepsi itu mennya biasanya tidak teratur. Lah ini yang harus menjadi perhatian khusus karena harus ngitung betul waktu. Ngitung betul waktu yang biasanya mennya itu dulu ketika masih normal itu berapa hari. Lah itu yang jadi pedoman. Kenapa masalahnya jadi begini kaitannya dengan suci tadi? Kalau misalnya kamu yang perempuan itu yang men nanti sudah tidak teratur karena kena alat kontrasepsi, alat KB. Misalkan kamu men 2 hari selesai, kamu bersuci terus sholat, tiba-tiba hari keempat datang lagi, kamu terus tidak sholat lagi, hari ke-6 berhenti lagi. Akhirnya kan kamu bisa jadi dalam seminggu atau 2 minggu suci 3 kali. Padahal masa iddah orang yang bercerai itu hanya 3 kali suci.
Lah secara normalnya 3 kali suci itu berarti minimal kan 3 bulan orang normal. Lah kalau dengan menghitung men yang tidak teratur asal sudah berhenti mandi berarti orang masa idah bisa hanya dipersingkat menjadi 1 minggu atau 2 minggu. Kan masalah. Makanya ulama ahli fikih menganjurkan atau perhitungannya itu ketika men sudah tidak normal, melihatnya kembali dulu ketika masih normal. Itu yang jadi pedoman. Saya kira itu saja anak-anakku sekalian. Semoga kalian semua tetap sehat walafiat di rumah, bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, dan apa yang kita sampaikan saat ini untuk mengisi acara Pondok Ramadan bisa dicerna dengan baik dan menambah wawasan, pengetahuan, dan memperbaiki perilaku kehidupan kita sehari-hari. Saya kiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.